Pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi ribuan kendaraan membadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa ini bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Saat ini penerapan kontraflow diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Ya, pemirsa, ada saja pemandangan unik saat arus mudik Lebaran. Kali ini seorang pemudik motor membawa 2 kucingnya pulang ke kampung halaman karena tidak ada yang merawat kalau ditinggal. Satu lainnya ada di boncengan belakang. 2 pemudik yang berboncengan sepeda motor ini membawa 2 kucing di dalam tas khusus di dadanya. 1 kucing ada di depan, 1 lainnya ada di boncengan belakang. Kedua kucing ini ikut pemiliknya mudik melalui Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Meski kepanasan, kucing tidak mengamuk dan sesekali kepala kucing keluar dari tas. Menurut pemilik kucing, ia memilih membawa kucing kesayangannya karena tidak ada yang merawat jika ditinggal. Kayaknya sih kucing. Nggak ada yang ngurus. Tapi dari selama perjalanan gimana, Bro? Ya anteng aja sih, paling panasan dikit doang. Ribuan pemudik motor terus memadati Pelabuhan Ciwandan sejak dini hari tadi. Meski sudah dilarang, beberapa pemudik nekat membawa anak-anak dan balita di tengah boncengan lantaran mudik motor dinilai lebih hemat. Hingga 4 hari sebelum Lebaran, sekitar 10.000 sepeda motor telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, perjalanan laut dari Kalimantan menuju Sulawesi menjadi momen tak terlupakan bagi seorang ibu dan juga seluruh penumpang. Di atas dek kapal yang sedang berlayar, ia harus berjuang melahirkan buah hatinya dengan peralatan seadanya. Ketegangan sempat menyelimuti KM Pantokrator sesaat sebelum memasuki perairan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang penumpang bernama Isa usia 37 tahun harus menghadapi proses persalinan darurat di atas kapal itu. Meski berada di tengah hempasan ombak laut dan terbatasnya fasilitas, persalinan tetap berjalan dengan baik berkat kesigapan bidan serta perawat yang bertugas. Usai perjuangan panjang, akhirnya seorang bayi laki-laki lahir dengan kondisi sehat. Tidak hanya ibu dan juga tim medis, tetapi seluruh awak kapal dan penumpang menyambut gembira kehadiran bayi mungil itu. Sesaat setelah kapal bersandar di Pelabuhan Nusantara, petugas kemudian langsung bergerak cepat ke atas dek. Dengan pengawalan ketat, ibu dan bayi dievakuasi untuk segera mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kini ibu dan bayi laki-lakinya telah berada di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Perjalanan mudik dari Nunukan berakhir dengan sukacita bagi seluruh penumpang kapal. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selain baju, perhiasan juga menjadi hal yang diburu warga saat perayaan Lebaran nanti. Tingginya harga emas saat ini disiasati emak-emak dengan berburu dan menggunakan perhiasan emas imitasi atau palsu. Salah satunya di Purwakarta, Jawa Barat, di mana sejumlah toko emas imitasi dipadati oleh pembeli yang didominasi oleh emak-emak. Makin siang, suasana toko perhiasan emas imitasi ini semakin disesaki. Mak-mak yang berburu perhiasan palsu alias imitasi di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat. Umumnya mak-mak yang datang hendak memborong perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Mereka mengaku perhiasan yang dibeli akan dipakai saat hari Lebaran nanti. Alasannya karena tingginya harga emas saat ini menjadikan mereka beralih ke emas imitasi. Selain harganya yang murah, perhiasan imitasi palsu juga bisa dijual kembali. Para emak-emak ini juga mengaku sudah rutin setiap jelang Lebaran berburu emas imitasi. Jarang beli emas asli, kebanyakan beli emas kayak gini lebih bagus. Iya. Karena mahal sih ya sekarang. Iya, karena mahal juga. Ini bagus, kualitasnya juga bagus. Kalau emas ya bisa kebeli lah, mahal. Ini aja. Yang penting kan sama bentuknya ya. Iya. Emas gitu. Iya. Sementara itu pemilik toko perhiasan mengaku pembelian jelang Lebaran ini meningkat 75 hingga 85% dari hari biasa.
Jika pada hari biasa ia hanya menjual 200 gram emas imitasi, namun saat ini dalam sehari bisa terjual 1 kg perhiasan emas imitasi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, takut tak kebagian paket sembako murah, ratusan emak-emak saling mendorong hingga nyaris tersungkur di komplek kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, ratusan emak-emak rela berjemur di bawah terik matahari untuk bisa mendapatkan beras gratis dan murah. Ratusan mama berdesakan hingga saling dorong saat menukarkan kupon paket sembako pasar murah di depan kantor Bupati Pemalang. Sebelumnya, mama ini sudah antri berjam-jam dan panas-panasan untuk mendapatkan paket sembako murah seharga Rp42.500. Sontak saat acara dibuka, emak-emak yang sudah resah menyerbu hingga aksi saling dorong tak terelakkan. Mereka khawatir tidak mendapatkan paket sembako berisi 3 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Akibatnya panitia kewalahan melayani emak-emak yang nekat merangsak mengambil sendiri bingkisan sembako. Sama minyak. Ini tuh beli berapa, dapat berapa kupon? Ini semua 14. 14. Oh, barang-barang gitu kan. Sangat gimana? Murah atau enggak ini harga? Murah banget. Cuma ricu tuh. Ritu. Antrian warga demi sembako murah juga terjadi di Kelurahan Jemur, Wonosari, Surabaya. Warga antusias karena bisa mendapatkan beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55.000 atau beras premium kemasan 5 kg seharga Rp70.000. Tak hanya beras, sejumlah komoditas bahan pangan murah lain juga diburu seperti telur ayam yang dijual Rp22.000 per kilogram, bawang merah dan bawang putih yang dibanderol Rp6.000 dan Rp7.000 per 250 gram, serta minyak kita yang dijual Rp13.000 per kemasan 1 liter. Pasar murah ini digelar sebagai upaya stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran dan menjamin stok kebutuhan pokok masyarakat saat Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, aksi tawuran antar remaja pecah di Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku tawuran tembakan petasan ke arah masjid saat jamaah tengah melaksanakan malam nuzulul Quran. Jemaah Masjid Jafar Warohmah yang berada di Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dikejutkan dengan serangan petasan oleh kelompok remaja yang tawuran. Warga yang tengah melaksanakan malam nuzul Quran langsung panik dan berhamburan keluar masjid. Menurut warga, aksi tawuran selama bulan suci Ramadan seringkali terjadi dan mengganggu waktu beribadah masyarakat. Aksi tawuran yang merembet ke masjid ini telah dilaporkan warga ke Polres Pelabuhan Belawan. Warga berharap petugas kepolisian dan pemerintah setempat tegas menangkap pelaku tawuran yang sangat meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, puncak arus mudik hari ini Korlantas Polri berlakukan sistem satu arah atau one way. Sementara di Pelabuhan Merak, Banten, pemudik makin membludak. Kita akan update informasinya. Terlebih dahulu kita akan ke Nata Arman di Gerbang Tol Cikatama. Selamat siang Nata, bagaimana situasi one way di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Terkait dengan sistem one way yang berlangsung sejak diberlakukan kemarin secara sepenggal, untuk saat ini masih diterapkan lantaran memang jika kita lihat ini volume kendaraan dibandingkan dengan kemarin ini cukup meningkat begitu pesat. Bahkan sejak tadi pagi pantauan kami subuh jam sekitar 4:30 subuh sampai dengan pukul 10 sempat terjadi kepadatan yang begitu mengular. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang kami peroleh dari Jasa Marga sendiri, tadi sekitar pukul 10 ini tercatat lebih dari 12.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa, dan angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu bahkan sampai dengan nanti puncak arus mudik H-1 Lebaran. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa ada pun beberapa lokasi yang menjadi lokasi tempat terjadinya rawan kemacetan. Ini adalah lokasi seperti rest area, kemudian juga pintu tol. Adapun jika rest area, ini banyaknya masyarakat yang tidak kebagian rest area sehingga menggunakan bahu jalan untuk beristirahat sejenak. Ini pun akan berpengaruh terhadap volume kendaraan ataupun arus lalu lintas yang ada di belakangnya dan juga berdampak terhadap kemacetan yang terjadi di lokasi. Kemudian yang kedua adalah gerbang tol, yang mana banyaknya juga dari kejadian-kejadian yang sudah terulang.
bahkan setiap tahunnya pasti terulang kembali, yang mana saldo e-tol Anda habis sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu di gerbang tol. Dan ini pun cukup memakan waktu yang cukup lama, bahkan 1 sampai dengan 2 menit. Jika normalnya untuk melakukan tap kartu e-tol ini bisa memakan waktu maksimal 10 detik saja. Namun jika melakukan top up terlebih dahulu karena kehabisan e-tol, ini bisa memakan waktu 1 sampai dengan 2 menit, belum lagi jika ada gangguan sinyal. Ini pun akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas yang terdampak. Kemudian ketika diberlangsungkannya sistem one way secara nasional yang akan diselenggarakan pada nanti sekitar pukul 12 siang, tentunya untuk warga yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jakarta tentunya bisa melakukan perjalanan menuju jalur arteri. Dan juga di jalur arteri, jika masyarakat sudah mulai merasa kelelahan, ini bisa melakukan istirahat di jalur arteri karena banyak juga disediakan posko-posko mudik yang tersedia di sepanjang jalan yang bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin. Sementara, Wiki. Baik, Nata, dan selanjutnya kita akan menuju ke Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat siang, Salam. Seperti apa kondisi antrian kendaraan di sana, Salam? Ya, Wiki dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini sudah mulai terpantau padat karena memang hari ini menjadi puncak arus mudik Lebaran 2026 dan kepadatan kendaraan ini juga sudah mencapai di kantong parkir yang ada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten, di mana untuk kepadatan kendaraan ini terjadi karena kendaraan ini harus mengantri untuk masuk ke dalam kapal, di mana untuk waktu bongkar muatnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih 1 jam 15 menit dan ini tergantung secara situasional, tergantung dari kondisi cuaca dan juga faktor-faktor lainnya. Kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP pada hari kemarin, dalam kurun waktu 24 jam, ini tercatat ada lebih dari 116.000 penumpang yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara untuk total kendaraan sendiri ini mencapai 26.000 kendaraan dan jumlah ini masih akan terus bertambah seiring saat ini sudah memasuki puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pada pagi hari tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, yang menyebut bahwa untuk waktu favorit masyarakat dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik di Pelabuhan Merak Banten ini terjadi pada waktu gelap, terutama pada saat waktu berbuka puasa hingga saat selesai melaksanakan ibadah sholat tarawih yang menjadi pilihan banyak masyarakat untuk melakukan aktivitas perjalanan mudik. Karena kenapa? Karena memang masyarakat ini menghindari perjalanan mudik di waktu siang seperti saat ini, lantaran memang terjadi cuaca yang sangat panas sekali ya di kawasan Pelabuhan Merak Banten, di mana cuacanya bahkan tembus hingga mencapai 34 derajat Celcius. Wiki. Baik, Nata dan juga Salam, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan bersama kita ke informasi berikutnya, meski diberlakukan sistem satu arah di ruas tol Cipali, kemacetan tetap terjadi di sejumlah titik, salah satunya di kilometer 110. Kemacetan kendaraan pemudik mengular hingga beberapa kilometer di jalur A ruas tol Cipali pagi tadi. Kemacetan terjadi imbas tingginya volume kendaraan pemudik pada puncak arus mudik hari ini. Juga akibat adanya kendaraan yang mogok di kilometer 121. Puncak arus mudik diperkirakan masih terjadi besok. Sistem satu arah juga masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan pemudik. Sementara itu, dampak dari penerapan sistem one way di ruas tol Cikampek menyebabkan pemudik yang akan masuk tol melalui arteri Karawang dan Purwakarta harus berputar kembali ke tempat asal. Penyebabnya, akses jalan menuju gerbang tol Cikampek Lama atau Cikopo ditutup. Pemudik pun kebingungan dan harus mencari jalan arteri untuk melanjutkan perjalanan mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal sebelumnya mereka memilih tidak masuk tol Japek karena macet, hingga memutuskan masuk melalui gerbang tol Cikampek Lama. Namun apa daya, ternyata gerbang tol malah ditutup. Ya, mudik menjadi momen yang dinantikan setiap setahun sekali. Khawatir tertinggal jadwal kereta menuju kampung halaman, sejumlah calon pemudik rela tidur di sudut-sudut di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Jakarta ataupun jarak serta akses yang jauh dari rumah menyebabkan mereka ikhlas harus menunggu lebih dari 10 jam. Khawatir tertinggal jadwal keberangkatan kereta akibat akses dan jarak yang jauh dari rumah. Sejumlah calon pemudik memilih datang awal dan tidur di sudut-sudut stasiun Senen, Jakarta Pusat. Mereka rela menunggu 10 jam lebih demi bisa mudik dan berkumpul bersama keluarga saat Lebaran nanti.
Para calon pemudik ini merupakan pekerja yang rela meninggalkan kampungnya untuk merantau di ibu kota. Dan umumnya mengambil jadwal keberangkatan paling pagi dari stasiun Senen. Jam 5 pagi, Mas. 5.40. Ini nunggunya lama nggak apa-apa tuh, Mas? Nggak apa-apa. Jauh ya jaraknya? Memang jauh, Mas. Jauh. Sama siapa aja mudiknya, Mas? Ini sama istri sama anak. Takut terlambat aja. Sangat antusias berarti mudiknya? Iya. Memang tiap tahun di sini, Mas? Tiap tahun, iya. Sementara itu, H-2 hari Lebaran, PT KAI Daop 1 telah memberangkatkan sebanyak 28.741 orang penumpang. Diprediksi, puncak arus mudik terjadi pada hari ini hingga besok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pada puncak arus mudik hari ini, ribuan pemudik memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian panjang mengular di counter check-in penerbangan domestik di Terminal 2 sejak pagi hingga siang ini. Data pengelola bandara, jumlah penumpang menembus 125.000 orang pada H-3 Lebaran atau naik 32% dibandingkan dengan hari biasa. Adapun rute penerbangan terbanyak menuju Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Padang. Beberapa calon penumpang mengaku sudah membeli tiket dari 2 bulan sebelumnya demi mendapatkan tiket dengan harga yang jauh lebih murah. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, keterampilan mengendarai mobil wajib dikuasai ketika mengaspal di jalan raya. Jangan sampai seperti seorang sopir minibus di Taman Sari, Jakarta Barat yang satu ini. Diduga karena belum mahir berkendara, mobil yang ia kendarai malah terjun ke kali. Imbauan bagi pengendara roda 4 agar mematangkan kemampuan mengendara sebelum turun ke jalan. Diduga karena sopir belum terlalu mahir berkendara, sebuah mobil box terperosok ke dalam sungai di Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden bermula saat pengemudi berinisial RA, seorang penjaga rumah indekos, sedang memindahkan mobil salah satu penghuni rumah. Tiba-tiba mobil yang ia kendarai berjalan mundur dan menabrak pagar besi rumah kos hingga roboh. Tidak hanya menabrak pagar, mobil juga terperosok ke dalam sungai. Menurut warga sekitar, sopir salah menginjak pedal, yang seharusnya injak rem, ia malah menginjak pedal gas. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.